Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ibu bapak rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini insyaallah kita semua sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang pagi hari ini kurang sehat, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat kita semua, sehingga insyaallah nanti kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Pertama Bapak Ibu kepareng matur ini, mohon izin memperkenalkan diri. Saya muridnya Pak Eko Suwardi gitu nggih. Kemudian ini didhawuhi seperti disampaikan dulu masa Covid sebenarnya saya sudah menyanggupi. Tapi tiba-tiba flu berat. Biasanya pun menawi mboten Covid, justru kalau flu itu ngisi pengajian sehat. Sebagaimana kalau agak gelier-gelier begitu, kalau ngajar itu biasanya terus sehat, terus kemeringet gitu. Tapi waktu itu karena masa Covid, saya tahu diri, saya matur, kalau saya pribadi insya Allah masih sanggup, tapi menjaga kemaslahatan kita, lalu saya izin. Kemudian saya dikerjain Pak Wal, kelihatannya rumahnya juga sekitar ini juga ya Pak. Iya. Rawuh enggak, saya enggak tahu. Mungkin sedang dinas di fakultas. Ibu bapak rahimakumullah, mohon izin nanti saya akan menyampaikan beberapa ayat, beberapa hadis yang saya tahu. Harapan saya semoga bermanfaat untuk saya pribadi terutama sebagai peringatan dan juga ibu bapak semuanya. Mengatakan ya Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin, ini kok saya duduknya lebih tinggi ini, kayak ustadz tenan ini. Jadi ingat dulu waktu ngaji di pondok, jadi alhamdulillah saya ditakdirkan SD saya itu di Madrasah Ibtidaiyah MI. Biasanya mbiyen terkenal nyun sewu. Ketoke sing ra tampa nang negeri-negeri di SD sekolah ke MI gitu. Alhamdulillah bapak saya pertama milih sekolah nang MI lho nggih. Lajeng setelah dari Madrasah Ibtidaiyah masuk Madrasah Sanawiyah swasta melih niki. Mondok wonten Solo, ten ler UMS menawi Bapak Ibu pirsa ten Asalam. Lajeng bibar MTS nyun sewu niki kok ketenta basa Jawa nggih. Setelah MTS Madrasah Sanawiyah melanjutkan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah, setelah itu kuliah. Dulu IAIN, kalau Mas Adam sudah UIN ya mungkin. Nah, dulu IAIN Institut Agama Islam Negeri, ya, itu baru mulai kuliah, baru mulai sekolah negeri itu kuliah nih. Lajeng daftar UGM, tahun berikutnya alhamdulillah ketampi, pesenipun almarhumah Ibu Le, kowe itu kuliah neng UGM, neng ora itu metu sangka IAIN. Masya Allah saya bilang gitu.
Ya akhirnya saya nderek ibu aja. Alhamdulillah ternyata pesan ibu itu menghasilkan. Buktinya saya ditimbali mriki Bapak Ibu. Jadi salah satunya mergo tau kuliah ten IAIN. Alhamdulillah saged sowan Bapak Ibu. Kemudian salah satu alasan itu saya dengar dari Bapak Ibu dosen senior itu, salah satu alasan saya diterima dosen ekonomi juga karena kuliahnya 2 sama di IAIN. Terus akhirnya kon ngurusi pengajian Bapak Ibu. Jadi dulu waktu awal jadi dosen ngurusi pengajian dulu dari rumah ke rumah. Dadi ban serep ngono nek ustaze tiba-tiba mboten saged mahfud. Ya alhamdulillah segala perjalanan insyaallah ada hikmahnya nggih Bapak Ibu. Jadi kita memang kalau bisa memilih yang terbaik menurut kita, tetapi kadang kehendak Allah berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ini insyaallah kita ikuti saja. Ini sekedar perkenalan. Biasanya sampai jam berapa Bapak Ibu? Nyun sewu naik dosen ini biasanya 2,5 jam ya nerocos ya. 7/4 nggih maksimal nggih. Atau begini kalau Bapak Ibu ingkang kagungan kersa yang ada urusan yang lain monggo gitu ya. Enggak apa-apa. Ngaten nggih Ibu nggih, Ibu-ibu sedaya tadi kompornya sudah dimatikan nggih. Biasanya kan nyun sewu ibu-ibu itu baik ibu kandung saya maupun ibu mertua itu pesennya kompornya dipateni ojo lali. Jadi kalau mau kemana-mana gitu. Ibu bapak rahimakumullah, ini saya sangat bersyukur secara pribadi. Kemudian saya membawa 2 anak saya dan istri untuk bersama-sama silaturahim bapak ibu di awal tahun 2023. Mumpung ini masih seger. Ya meskipun Islam itu tidak mengajarkan gitu supaya kita harus memperingati dengan gegap gempita. Sebenarnya yang diajarkan oleh Islam itu justru waktu itu jadi peringatan gitu. Nyun sewu sebelum masuk ke ukhuwah Islamiyah karena ini ngirus tesih warsa enggal ya Bapak Ibu untuk kita semua gitu. Jadi kalau saya itu kebetulan dulu zaman Pak Eko Ngasto Dekan saya wakil beliau, asisten beliau, sehingga harus punya Instagram. Bapak Ibu pirsa Instagram nggih. Karena untuk mengikuti adik-adik yang mahasiswa-mahasiswi. Saya lihat Instagram atau medsos yang lain tuh banyak recap 2022, kemudian resolusi 2023. Wah, bagus. Jadi melihat masa lalu, kalau bahasa kita itu muhasabah sebenarnya. Apa yang sudah kita lakukan masa lalu dengan harapan masa depan kita lebih baik. Nah kalau adik-adik biasanya punya 2023 harus ini lulus, harus kuliah selesai, kemudian mungkin ada yang nikah, ada yang meningkatkan kompetensi apa gitu. Nah ini bagi kita juga monggo ini tahun 2023. Ingkang bahkan kalau dalam Islam itu waktu itu jelas sangat penting Bapak Ibu. Nyun sewu tadi saya masuk ke sini sudah ada Bapak Ibu yang sudah di dalam masjid dan kelihatannya posisinya kok dereng kundur kelihatannya. Mungkin nggih ba'da subuh menunggu waktu syuruk. Nah, berarti sudah umroh tadi Bapak Ibu. Umroh niku gampil. Pahalanipun nggih paling boten ba'da subuh maos Al-Qur'an, doa, zikir, salat 2 rakaat, salat syuruk. Salah satu riwayat ngendikaken pahalanya sama dengan umroh yang sempurna. Allahumma amin. Umroh gratis. Wonten masjid kula nggih wonten beberapa sederek tetanggi ngoten. Biasanya begitu. Jadi ngaji lajeng menggo syuruk. Waktu kalau kita lihat misalnya Allah wonten surat Al-Fajr nggih. Ini coba saya kalau urutkan saya hanya ingin menunjukkan waktu itu sangat penting bagi kita. Wonten surat Al-Fajr. Sampun hafal sedaya Bapak Ibu? Insyaallah nggih. Juz 30 yang agak panjang di surat Al-Fajr. Setelah itu ada surat Ad-Duha atau Asy-Syams. Jadi urutannya Fajar, Duha, wonten. Kemudian di Asy-Syams juga disebut waktu siang ya. Lalu ada surat Al-Asr, lalu ada lagi yang malam itu surat Al-Lail. Jadi ulama bersepakat kalau Allah berjanji menggunakan sesuatu berarti sesuatu itu sangat penting. Fajar, duha, asr,
lalu alail malam, berarti itu sangat penting. Ini menunjukkan bahwa waktu sangat penting bagi kita semua. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga ibu bapak semua, insya Allah 2023 kita tatap dengan optimis, dengan rencana-rencana amal soleh kita. Semoga kita semuanya sehat walafiat sampai akhir hayat, insya Allah bahagia dunia akhirat, amin. Kok kayak udah doa ini udah selesai berarti. Nah, salajengipun Bapak Ibu, tadi di awal pepanggihan, awal pertemuan tadi saya sudah membaca surat napa nggih Bapak Ibu kinten-kinten. Tiap Jumat nidangan nggih Bapak Ibu. Karena salah satu rukun khutbah Jumat itu menyampaikan seruan takwa, dan biasanya ayat yang banyak dibaca para khatib yang saya baca tadi wonten surat Ali Imran 102 Ali Imran. Jadi ini biasanya khatib membaca ayat ini di awal-awal khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu meninggal mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini yang sering menakuti saya Bapak Ibu ayat ini. Naudzubillah min dzalik nggih. Sakmenika kita sedaya insyaallah dalam keadaan iman Islam, tapi kan kita tidak tahu nggih Bapak Ibu, kira-kira 10 tahun yang akan datang, 5 tahun, atau bahkan mungkin 1 bulan, 1 pekan yang akan datang, apakah kita masih dalam keadaan muslim? Nah, ini yang harus kita jaga. Insya Allah pengawasan punika salah satu cara ya, untuk menjaga keimanan, keislaman kita. Biasanya kalau saya tambahin doa Bapak Ibu. Jadi salah 2 nggih. Doa favorit saya. Dan saya yakin ibu bapak juga sampun asring membaca doa punika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, berilah kemudahan kami mengikutinya. Kebenaran yang hakiki iman Islam kita ini Bapak Ibu, ini harus kita jaga betul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah, dan tunjukkanlah yang batil itu batil. Ya Allah, berilah kemudahan kami untuk menjauhinya. Doa ingkang setunggalipun mungkin menawi ngersakaken saged dalem serataken, tapi saya yakin ibu bapak juga sampun biasa membaca ini. Yang satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan setelah aku engkau beri petunjuk. Setelah iman Islam, semoga tetap iman Islam dalam hati kita. Nah, ini monggo saya yakin sih sebagian besar ibu bapak sudah sering membaca ini, tapi kalau belum, ini mungkin perlu saya mengajak diri saya sendiri dan ibu bapak. Karena banyak ya bapak ibu cerita-cerita itu kadang-kadang tergoda di akhir hayatnya. Nyun sewu, kebetulan saya dulu itu waktu kuliah itu juga melanjutkan mondok lagi. Kemudian aktif bersama teman-teman di laboratorium dakwah Yayasan Salahuddin. Jadi zaman dulu Pak Eko kami sudah mengembangkan database. Kalau bahasa kerennya sekarang anak-anak muda database. Kebetulan anak saya yang nomor 2 ini di ilmu komputer, jadi ada database. Jadi kami punya misalnya desa ini atau kelurahan ini yang muslim berapa, ternyata terjadi perpindahan yang sangat besar. Di daerah tertentu itu ada yang sebuah desa misalnya semula muslimnya 95%, 5 tahun kemudian tinggal 5% itu juga ada. Nah, ini nih yang menjadi perhatian kita.
Dan saya mendengar sekarang juga masih ada, meskipun agama itu adalah pilihan masing-masing dan kita harus tetap menjaga kerukunan, tetapi untuk urusan akidah ini ya menjadi tanggung jawab kita semua. Nah Bapak Ibu, kalau khotib biasanya seruan takwa, definisi takwa adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, atau paling mudah itu. Nah saya akan membawa ayat berikutnya yang takmir menyampaikan kepada saya kalau bisa topiknya ini. Saya jawab lewat Pak Eko, nggih, sebisa saya sampaikan. Jadi temanya tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kadang ada jenisnya begini Bapak Ibu. Ayat sesudahnya menjelaskan ayat sebelumnya. Kalau bahasa para mufasir itu tafsirul ayah bil ayat itu. Jadi menjelaskan ayat dengan ayat. Ada juga yang ayat dijelaskan dengan hadis, itu juga ada. Misalnya begini, kalau ayat dijelaskan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat banyak di Al-Qur'an perintah supaya kita apa? Salat gitu. Nah, aqimis shalah dan seterusnya, sangat banyak perintah-perintah Allah. Tapi kaifiyah atau cara sholatnya, bahkan termasuk kapan kita sholat, itu dijelaskan di hadis. Nah itu banyak. Kemudian sebentar lagi kayaknya mulai bulan Maret ya, Ramadan ya Bapak Ibu. Sudah siap-siap, sudah beredar daftar penceramah. Yang ini saya tidak minta untuk didaftar loh ya. Tapi biasanya 3 bulan sudah, ini saya sudah 2 masjid yang meminta, Pak kados adat saben ya. Nggih pun langganan. Ini biasanya sudah mulai ini juga. Nah puasa juga begitu. Allah global ya, secara umum, jadi berpuasalah ya ketika ada tanda itu ya, bentang putih dan hitam bisa dibedakan, tapi definisi detailnya, kemudian jenis-jenis amalan yang diajarkan, termasuk iktikaf. Masya Allah ini Masjid Al-Iqbal luar biasa bagus. Nah nanti kita makmurkan masjid ini, salah satunya monggo dengan iktikaf. Kalau yang tahun lalu di masjid kami sudah ada iktikaf juga, cuman belum banyak, karena ini salah satu sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW adalah iktikaf. Nah tadi di 103 Ali Imran, jadi Allah memerintahkan supaya kita bertakwa dengan sungguh-sungguh. Nah penjelasan berikutnya itu salah satu cara menjalankan takwa kados pundi. Nah, ini kan biasanya yang sering disebut tanda-tanda orang yang bertakwa itu kan di ayat lain. Nah ini saya karena didhawuhi sini, kemudian topiknya ukhuwah Islamiyah, saya baca lagi, ini kayaknya penting saya sampaikan. Jadi salah satu cara kita bertakwa kepada Allah, tadi kalau khotib Jum'ah itu kan sangat singkat ya, mendefinisikan, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Nah salah satu perintah Allah dan juga larangan Allah itu ada di surat Ali Imran ayat 103. Tadi yang saya baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu menawi cara Arabipun nyun sewu, kalau ada Bapak Ibu ulama di sini saya sedikit menyampaikan i'tasoma ya'tasimu itu dari kata asoma, itu adalah pembatas. Jadi wa'tasimu dan carilah batas, kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa Arab itu ada alif dengan ta, itu biasanya mencari. Wa'tasimu bihablillah, carilah pembatas, maksudnya batas supaya tidak jatuh kepada kekafiran, supaya kita tetap dalam ketakwaan dengan hablun. Hablun buat basa Jawa kabel. Nah, hablun itu tali, pengikat. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Diartikan salah satu kita mencegah dari kehancuran, kekafiran, dosa itu adalah kita berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah punika pun apa? Agama Islam. Nah ini Bapak Ibu. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'ah.
Jadi berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali. Biasanya kalau tafsir Al-Quran ada dalam kurung tali, dalam kurung agama Allah. Jami'an, semuanya. Jadi kita semua bapak ibu bapak, kakung, putri, timur, senior. Nah, timur lawannya barat. Timur kilat. Saya juga sudah mulai meninggalkan dunia hitam bapak ibu. Saya sudah masuk anggota yang seksi, 50 kurang siji. Ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Kudu saya ngati-hati. Berarti jatah umurnya sudah semakin berkurang. Ketoke umurnya tambah padahal berkurang ya Bapak Ibu. Kalau kita bertambah usia ini secara matematika itu bertambah, tapi matematikanya Gusti Allah kita berkurang. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW usia 63, berarti saya masih punya kesempatan berapa? 14 tahun. Cuman Kanjeng Nabi Muhammad menikah tahun ini pun tahun hijrah yang dipakai. Saya menghitungnya tahun Masehi, dan biasanya tahun hijrah kan lebih pendek dari tahun Masehi. Pokoknya Bapak Ibu, berapapun usia kita, insya Allah kita sehat walafiat, tetap istiqomah dalam keadaan Islam, iman ya. Nah, itu yang kita minta. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ini perintah. Jadi tadi ayat sebelumnya kan bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Khatib biasanya mengartikan takwa, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. 103 ini ada perintah. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berikutnya wala tafarraqu. Tafarruq dari kata farraqa yafruqu, pecah belah, bercerai-berai. Jadi ini kombinasinya di depan Allah memerintahkan supaya kita apa? Bersatu, berpegang teguh pada tali agama Allah. Di sisi lain, di lanjutannya wala tafarraqu. Nah, kaidah usul fikih, nyuwun sewu, usul fikih menika salah satunggalin ilmu wonten ing Islam yang mendasari fikih. Jadi kalau fikih itu kira-kira hukumnya apa? Salat fardu 5 waktu wajib. Nah, menika fikih. Carane wudu piye menika fikih. Nek cara desa kula fikih. Fikih biyen nggih Mbah Kyai niku fikih. Pemahaman. Tapi ada yang namanya usulul fiqh. Usul menika dasar fiqh, fondasinya dari fikih. Jadi ada hukum, keluar hukum, nah ini ada dasarnya. Nah, usul fiqh ngendikaken aslu fil amri lil wujub. Perintah itu asalnya wajib. Jadi menjaga persatuan, mencegah cerai-berai, hukumnya wajib. Jadi yang wajib tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan ini hukumnya wajib. Dan ini merupakan salah satu wujud takwa. Nah, kira-kira begitu. Ibu pripun? Cetha nggih? Insyaallah. Nah, nek pun cetha nggih mun cekap berarti. Jadi ini rangkaian firman Allah, karena nanti kalau dibaca ada terusannya lagi beberapa ayat, tapi nanti kita lihat waktunya nggih. Jadi ingkang baken yang penting ini saya sampaikan tadi perintah takwa sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Berarti juga seumur hidup ya Bapak Ibu. Nggih. Karena ini ciri takwa, sementara Allah memerintahkan kita takwa seumur hidup. Nah, ini monggo nanti salah satu wasilahnya misalnya masjid punika dados wahana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jangan sampai nyuwun sewu Bapak Ibu justru masjid sumber perpecahan. Kalau zaman Covid dulu yang
saya dan teman-teman jaga kebetulan Bapak Ibu, saya nderek Romo Eko itu saya juga jadi direktur utama Masjid Al Firdaus alias ketua takmir. Jadi dulu waktu masa Covid yang kita jaga jangan sampai masjid menjadi klaster. Nah, Covid sekarang juga kita jaga jangan sampai masjid menjadi klaster perpecahan. Bahasanya klaster ya Bapak Ibu nalika Covid. Jadi harus kita jaga betul. Nyun sewu, ini pengamatan saya yang masih muda dibanding karena banyak senior-senior saya, guru-guru saya gitu. Kadang-kadang masalah sepele ini jadi perpecahan. Nyun sewu niki nek di Indonesia nggih yang sering disebut niku NU Muhammadiyah, padahal ya banyak yang lain, tapi nyun sewu yang kok iki sering dipertentangkan ngapain? Jangan-jangan ini politik divide et impera juga zaman dulu ya. Memecah belah, senago grunya dulu. Karena kalau kita lihat nyun sewu saya sebut dua itu, saya tahu ada Al-Irsyad dan lain sebagainya gitu, tapi yang sering disebutkan ini. Dan ini saya yang kurang serg juga kadang sering dibenturkan. Padahal para pendiri, para pemimpin NU Muhammadiyah sudah banyak beredar di WA nggih Bapak Ibu. Nalika Kiai Haji A.R. Fakhrudin tindak wonten pesantren Jawa Timur, Mbah Kiai di sana nggih. Kiai Wahid Hasim, Pak A.R. imam mempersilahkan orang Muhammadiyah mengimami di pesantren NU. Pak A.R. nggih gentos tanglet. Ki arep 11 apa 23. Ternyata rencang-rencang ini pilih 11 gitu. Pilih yang cepat juga karena tahu imamnya Muhammadiyah gitu. Itu di zaman kita. Di zaman sebelumnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, imam yang 4 itu juga kalau beliau-beliau diundang ke suatu tempat biasanya saling mempersilahkan menjadi imam. Biasanya yang tidak pakai kunut karena mengimami di masjid yang menggunakan kunut, Termasuk nyun sewu, dulu gek cilik nek wudune macam-macam ya Bapak Ibu nggih. Ana sing ngene-ngene, ana sing sampai ke belakang. Ini saya mulai yang kecil dulu. Lalu subuh ada yang kunut, ada yang tidak gitu. Dan itu nyun sewu dulu waktu saya kelas 1 Madrasah Aliyah sudah diajari membaca kitab judulnya itu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Waktu saya lulus IAIN itu Pak Eko, sayangnya waktu IAIN kok udah ono terjemahannya gitu ya. Sudah ada terjemahannya Bapak Ibu. Itu buku karangan Ibnu Rus yang menjelaskan bahwa satu ayat, satu hadis sumbernya sama itu maknanya atau tafsirnya itu bisa beda-beda. Biasa nggih Bapak Ibu ingkang sampun biasa ngaos kitab utawi ten pondok biasanya bab pertama itu Kitabut Thaharah. Kitab tentang bersuci. Jadi ayatnya sama, tapi di kitab itu Bapak Ibu kalau ada yang ngersake sudah ada terjemahnya itu, saya lihat di mohon maaf menyebut toko sosial agensi sudah ada itu, atau toko-toko yang lain saya kira juga ada. Jadi di bab awal itu dijelaskan bahwa satu ayat, satu hadis nanti bisa berbeda-beda fikihnya. Karena fikih kan pemahaman bisa beda. Misalnya yang ayat tentang toharoh, aula mastumun nisa, perintah wudhu kalau nggak ada air bisa tayamum. Kemudian yang membatalkan wudhu akhirnya menjadi kajian fikih aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Nah, lamisa yalmasu itu memang makna aslinya ya menyentuh, bersentuhan. Tapi makna menyentuh di sini apakah ketemu bersentuhan sengaja atau tidak sengaja? Dulu waktu SMA, aliyah itu secara SMA. Kue bersentuhan ono greng apa orang? Greng apa itu? Atau nyun sewu kita yang sudah berkeluarga, makna bersentuhan itu bersentuhan secara khusus. Nah, itu para fuqaha itu berbeda-beda pemahamannya. Nah, engko nek mau masalah sepele kok terus dadi cerah bubrah itu kan sayang ya Bapak Ibu. Karena dalam Islam itu yang penting adalah tadi persatuan, kesatuan, kebersamaan, menjaga cerai-berai. Tapi kalau hanya karena nyun sewu, saya menggunakan kata hanya yang sering disebut khilafah apa itu ikhtilaf ya, ikhtilaf
Dan di fikih banyak kok terjadi perpecahan. Kae nggo kunut aku wegah, kae ora kunut aku wegah. Oh, kae wudune mung cik. Nah, sing kene kan ada yang mengatakan begini. Jadi ke belakang, kemudian masuk telinga ya. Nah, ini yang sepele. Atau wudhu yang lain biasanya sampai ya ayatnya ilal marafiq. Jadi sampai siku. Nah, sampai itu apakah harus lewat? Meskipun ada hadis nanti yang kena air wudhu itu bercahaya, itu biasanya ya harus dilebihkan. Saat siku nggak perlu tekan kene gitu ya. Tapi ada yang sebenarnya ya sampai siku saja sudah cukup. Nah, ini contoh-contoh yang kecil. Nah, apalagi tadi disebut nah, 2023 2024. Nyun sewu ini saya matur yang fikih yang ibadah mahdhah. Itu saja bisa terjadi perbedaan dan nyun sewu ini sudah sejak para ulama ya imam 4 mazhab. Nah, bahwa sekarang nyun sewu misalnya ada Bapak Ibu yang ikut NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya, monggo saja. Kalau di Muhammadiyah sudah ada majelis tarjih, itu yang tarjih itu kan dari kata rojaha yarju arjaha yurjihu, mengambil yang lebih sahih begitu nggih. Hadis kan macam-macam gitu Bapak Ibu. Nyun sewu ini rada ngalor ngidul tapi ndak apa-apa, mumpung pinanggih Bapak Ibu. Dulu waktu di Aliyah belajar ilmu mustalah hadis 2 tahun sendiri. Jadi hadis itu kan jenisnya macam-macam, levelnya macam-macam. Nah, kalau Muhammadiyah itu biasanya mengambil yang arjah. Maka namanya majelis tarjih, melihat mana yang lebih kuat. Kalau di Nahdlatul Ulama nanti ada bahsul ulama, itu biasanya metodenya jamak. Jadi digabung semua, kemudian nanti dicari jalan tengahnya mana gitu. Nah, kembali tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang ubudiyah, yang mahdhah saja sangat mungkin terjadi perbedaan. Nah, apalagi nanti nyun sewu ini dunia politik. Politik itu dalam Islam gimana? Ya, politik itu penting. Misalnya saya dulu itu sangat dikenalkan dengan bukunya Abdul A'la Al-Maududi. Ya, jadi nyun sewu dulu mergo diajari nang pondok kudu keh maca Abdul A'la Maududi saya baca, Sayyid Qutb saya baca. Kemudian yang Indonesia tafsir Pak Quraisy Shihab saya baca, tafsir Jalalain ya dibaca dikit-dikit. Itu juga bermacam-macam ya pemahamannya. Tapi secara umum bahwa memang politik itu perlu karena itu menjadi wasilah. Nah, itu yang penting sebenarnya kan ini. Menjadi wasilah supaya ketakwaan ini terjaga. Sebenarnya kan itu, supaya iman Islam terjaga gitu. Dan nyun sewu Bapak Ibu, agenda 5 tahunan itu kan kita rami. Dan pun terpilih kan, sesama calon presiden dadi menteri loh. Ya sing nang nduru ya mung guyonan rangkul-rangkulan. Nyun sewu kebetulan saya juga punya beberapa kenalan di Jakarta ya tokoh partai. Tetangga saya itu menjadi media senternya salah satu partai yang ikut kontestasi pemilu juga itu. Nah, ini sering kan. Jadi nyun sewu kita yang di Al Iqbal, kemudian saya juga sering di masjid saya matur ya wis pilihanmu ya engko karemu sing penting tadi menjaga persatuan. Nyun sewu, saya pernah loh beda pilihan dengan istri saya. Aneh ya terus mosok arep pisah, aku lho sing repot tuh ya toh. Beda pilihan. Sing bocornya anak saya yang waktu itu masih SD karena masuk ke bilik toh. Cerita-cerita, "Weh papa tadi milih ini." "Oh, kok beda?" Padahal nang omah ayo milih-milih gitu ya. Wis baru ya tetep guyon ya, tetep istri saya nyediakan sarapan saya teh panas ya, kebiasaan saya kan teh. Jadi tadi saya senang sekali masuk sini kok teh panas cocok gitu nggih. Monggo Bapak Ibu dikersake selak adem lho teh nggih. Monggo. Mboten napa-napa. Dikersake teh kalih roti. Rotine roti almond mau ketingan pun kula lirik ning dereng kula icipi.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini harus kita ingat bahwa Allah itu sudah mempersatukan kita. Itu. Nah, ini kalau banyak mufassirin sebenarnya ini menceritakan. Nah, ayat ini menyinggung gitu ya. Dulu ketika kamu masih jahiliyah itu kan bercerai-berai. Ini Bapak Ibu, di sejarah Islam kan ngoten nggih, antar suku gelut, tarung dewe-dewe, tapi datang Islam kemudian mempersatukan. Bahkan tidak hanya suku di Mekah tapi juga di Madinah nggih. Jadi Ansor wal Muhajirin. Nah, Allah lewat ayat ini ngendikaken, ingatlah dulu waktu kamu bercerai-berai, dengan datangnya Islam kamu sekarang bersatu. Fa'alafa baina qulubikum. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena Islam kamu bersatu, tidak bercerai-berai, bahkan kamu menjadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kata yang dipakai oleh Allah di sini adalah ikhwan. Ikhwan menika jamak saking akhun. Jamak menika plural ya, kata banyaknya. Jadi nek siji akhun, nek loro akhoni, dua saudara, nek akeh ikhwan. Tapi ada juga jamak dari akhun tuh kata yang lain ikhwatun. Nah, ini misalnya di Al-Hujurat Allah menggunakan pilihan kata ikhwah. Nah, kalau saya baca biasanya dijelaskan begini, kalau ikhwan itu saudara tapi bukan kandung. Tapi kalau ikhwatun itu saudara kandung. Nah, cuman Allah menggunakan dua kata ini di Al-Quran. Jadi Ali Imran ini yang dipakai ikhwana, kalau yang di Al-Hujurat ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kemudian ya Bapak Ibu Al-Hujurat. Jadi ini kalau ini yang Al-Hujurat ini rentetan ayat-ayat bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, ini sesama manusia saja ya Allah berfirman tadi untuk apa? At-ta'aruf. Saling kenal, kemudian bersaudara. Lalu ayat berikutnya innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhawaikum. Nah, dari dua ayat ini saja nanti ayat yang lain banyak, monggo Bapak Ibu. Kesimpulannya itu biasanya diambil begini. Orang mukmin, orang muslim itu adalah saudara, meskipun dia bukan saudara kandung, tapi persaudaraannya itu harusnya seperti saudara kandung. Nyun sewu ini saudara kandung sana sing kang rebutan warisan ya Bapak Ibu. Nah, sosok iku repot ya. Nutun desa mriko mboten ten mriki nggih. Mau gara-gara warisan saudara kandung dadi kaya mungsuh. Naudzubillah min dzalik. Nyun sewu. Dan biasanya nek wong rebutan mergo warisan iki dadine elek. Kula mung niteni. Tangga-tangga kula mriko nyun sewu kula asalipun saking Klaten Bapak Ibu. Klaten. Klaten yang tesih ndesit, tesih ngwaler, mau ngaku Klaten. Dulu waktu saya ditanya calon mertua gitu. Jadi saya itu dapat isu alhamdulillah cepat kenali ten fakultas nang ngarep perpustakaan. Piyambakipun badhe KKN, kula pun badhe lulus. Nah, takon, "Mas tekan deskripsine wis meh rampung." Kenal terus saya datang ke rumahnya. Calon ibu mertua, karena setelah itu 3 bulan berikutnya saya nikah. Kenal terus nikah. Dalamnya pun Dimas, saya sampai nderek kecamatan Karanganom, Klaten. Jadi nderek itu karena pinggir banget ya. Jadi biasanya nek rebutan warisan itu kok dadine mboten sae. Biasanya terus warisannya cepet entek. Kita titeni apa kita lihat ya. Mungkin perlu diadakan studi nih ya. Orang-orang syariah itu ya. Jadi bukti empiris, biasanya empirisnya ekonomi, mungkin syariah perlu empiris. Betulkah yang harta waris diperebutkan itu biasanya cepat habis? Nah, kembali ke tadi nggih. Jadi sesama muslim itu ikhwan, saudara bukan kandung,
Tapi di Al-Hujurat Allah ngendikaken innamal mu'minuna ikhwah, seperti saudara kandung. Kemudian di hadis ini mutawatir, rawinya banyak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i menyampaikan riwayat bahwa seorang mukmin dan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, dalam hal kecintaan, persatuan, itu bahkan diibaratkan sebagai satu jasad. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya seperti saudara kandung, jadi ini semakin mengerucut ya. Jadi Ali Imran mengatakan saudara, ikhwana kata yang dipakai bukan saudara kandung. Al-Hujurat Allah menggunakan kata ikhwah, saudara kandung. Kemudian hadis Nabi mengatakan tidak hanya seperti saudara kandung tapi sebagai jasad yang satu. Nyun sewu Bapak Ibu, kemutan nalika udunen. Wah. Saniki pun jarang ya kita udunen niku. Nih, jan cilikan kumbian bola-bali udunen. Soalnya nglinggahi bantal kowe. Sing lara kene ning senut-senut dugi mriki nggih. Waduh. Sakit gigi. Saya termasuk korban pencabutan gigi banyak. Anak saya yang nomor 1 dulu nalika di Inggris sekali dicabut giginya, 6 gigi langsung dicabut. Dibius. Saya yang ketir-ketir iso tangi ora le kan. Alhamdulillah tangi wis gede saiki kuliah. Ya Bapak Ibu kemutan nggih menika sakit gigi. Lorone kan ngendi-endi. Ana sing siji sing anyelke. Planjeren tau nggih Pak? Biasanya kalau ada luka nek cara mbiyane planjeren, nek cara saiki tau infeksi. Loron sepen kene mlentung sithik ning lorone tekan endi-endi. Sariawan, wah, neng kene ora keton nang senut-senut macrat gitu, apa neh dahar sambel ya. Nang biasanya nek aku sarian malah sambel itu templekke sisan. Wah itu. Dulu saya korban sariawan nalika kuliah S2, Pak, iku matur Bloko Suto baru saya. Matur di sini. Ben 2 minggu stres nggih, sariawan. Nah, wah itu Menteri Dalam Negerinya Pak Sariawan Hamid. Wah aku dadi Menteri Dalam Negeri agean napa? Sariawan Hamid. Sariawan cetake sithik tekan ngendi-endi. Nah ini luar biasa ini. Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan persaudaraan. Ya nyuwun sewu Bapak Ibu, ini tok yang diomongke gampil nggih. Gampang ning kadang-kadang sing angel iki mewujudkan. Tapi ya monggo nanti kita wujudkan bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Bahkan dulu itu ada itu bermusuhan, aduun itu musuh, ada itu jamak dari aduun. Adaan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala safahura minan fa'anqadakum minha. Dulu gara-gara perpecahan gitu, kamu hampir masuk jurang. Gitu kira-kira ini ibaratnya Allah di Ali Imran gitu. Jadi diibaratkan perpecahan itu bisa mendorong kita masuk jurang, nyun sewu mlebu jurang ki mesti lara. Sithik-sithike mbaret kesleo nyun sewu wonten sing tinimbalan Gusti Allah ya masuk jurang niku. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dari bandara naik kereta, duduk di samping saya seorang bapak mau ke Klaten ke rumah sakit. Nuweni Mbak Yuni pun boncengan sekalian kok ngerti-ngerti mlebu jurang. Nah niku wallahu alam. Jadi setelah beliau tadi kecelakaan tunggal. Tetapi ternyata Bapak Ibu koma, jadi sudah 2 hari waktu kami bertemu itu kakaknya suami istri koma gitu. Ini dibayangkan saja. Ini sanepan kalau kita bercerai-berai tidak bersatu dan gara-gara itu masuk jurang, ini bahaya sekali. Wa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Nah, penutup ayatipun menika. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu dapat petunjuk. Nah, ini penutupipun itu la'allakum tahtadun, supaya kamu dapat petunjuk.
Nah, saya punya kewajiban tadi Bapak Ibu karena disuwuni Bapak Ibu takmir, topiknya ini ya saya sampaikan ini. Ini petunjuk, semoga menjadi petunjuk. Nyun sewu kembali lagi pada saya. Abote pencerami kan ngenten iki nggih Bapak Ibu, kudu ngilo gitoke dhewe. Wis ngomong wis ora kira-kira. Makanya saya selalu berdoa begini dan menyampaikan peringatan untuk saya sendiri khususnya dan jamaah semuanya. Karena ini saya juga harus introspeksi. Salah satu bukti bahwa kita mendapat petunjuk dari Allah adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ini luar biasa. Jadi 102 dimulai dengan perintah takwa, kemudian dilanjutkan 103 ditutup la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi ini luar biasa. Takwa, bersatu, tidak bercerai-berai karena perintah larangan, perintahnya bersatu, larangannya bercerai-berai. Lalu diibaratkan oleh Allah kalau kamu bercerai-berai itu bisa masuk ke jurang sebagaimana dulu dialami kamu suka bermusuhan. Tapi saat itu Allah sudah menyatukan ya. Fa'allafa baina qulubikum, jadi satu. Ini supaya kita dapat petunjuk. Kalau kita, saya bahasanya anak-anak muda ini Bapak Ibu jamaah Al-Iqbal dan saya mengikutkan diri sebagai anggota jamaah. Karena dulu saya pernah dalam perjalanan dari South Mountain alias Gunung Kidul, terus mampir sholatan mriki, waktu itu sepi ya, ketinggalan jamaah asar ya kalau itu ya kalau nggak salah. Iya kayak. Nah, terus waktu itu masih pandemi tutup, tapi saya bismillah saya buka. Nanti kalau di Dangu saya tahu Mas Adam, saya tahu Pak Eko derek sholat gitu. Alhamdulillah. La'allakum tahtadun tadi. Jadi semoga menjadi petunjuk. Jadi kalau anak muda itu kita one step forward. Jadi kalau ayat 103 tadi kan menceritakan dulu bercerai-berai kemudian disatukan. Kalau kita ini kan sudah bersatu Bapak Ibu di Al-Iqbal ini. Nah, jangan sampai nanti kita bercerai-berai. Nyuwun sewu bahwa nanti beda pilihan monggo mawon. Karena itu pilihan ya. Yang intinya itu kan tadi itu kalau beberapa asyasah al-islamiyah ya di dalam siasat atau politik Islam itu yang penting politik itu adalah menjaga terjaminnya iman, Islam, takwa. Nah, monggo kinten-kinten siapa ya monggo terserah Bapak Ibu nih. Cuman saya tadi matur saya pernah beda pilihan. Tapi yang lucu lagi kalau dikatakan lucu, teman saya Malaysia itu puasa itu juga beda. Suami dan istri itu beda. Kira-kira nek cara neng kene sing siji wis mulai dhisik. Ya kan kalau kita mazhab napa niku ru'yah dan hisab nggih. Nah ini. Jadi sangat fitri, sangat berbeda. Bahkan Nabi dengan para sahabat juga berbeda pernah loh Bapak Ibu. Cuman biasanya begini Kanjeng Nabi nggih, kalau zaman Nabi itu kalau biasanya masalah ibadah itu para sahabat ngalah. Yang paling tahu itu Rasul kan dapat wahyu langsung dari Allah. Tapi ketika siasat perang misalnya berbeda, ketika menanam kurma juga berbeda. Sehingga ada satu ungkapan antum alamu bi umuri dunyakum. Nalika perang Badar, niku yang mengusulkan kan sahabat. Sebenarnya Rasulullah punya taktik atau strategi kita membuat markas base camp karena bahasanya di sini. Tapi sahabat, kalau menurut saya ya Rasul lebih baik kita milih base camp yang dekat air. Karena air sumber kehidupan, kalau ada apa-apa kita mendapat supply logistik kira-kira begitu. Ya akhirnya Rasul mengalah kepada para sahabat. Jadi Rasul pun juga pernah lah berbeda gitu dengan para sahabat. Cuman sekali lagi saya matur biasanya kalau terkait dengan ibadah mahdhah para sahabat ngalah. Tetapi kalau dengan yang muamalah, yang urusan dalam tanda petik duniawi, saya matur dalam tanda petik karena sebenarnya dunia itu juga menuju akhirat. Itu Rasul sering atau paling tidak gitu ya. Kalau menurut beliau bagus ya beliau ngikutin sahabatnya, enggak apa-apa. Nah, mengatakan Bapak Ibu, nyun sewu Mas Budi biasanya wonten tanya jawab napa lamun dicekapi? Sampun cekap nggih. Ini jam di situ jam 7.10 Bapak Ibu. Nah. Sampun cekap? Nyun sewu kalau ada kesalahan nggih Bapak Ibu. Nah, tadi saya matur ya isoku kaya ngene. Insya Allah tadi saya sudah menyampaikan, semoga ada manfaatnya sekali lagi bagi kita sendiri, nyun sewu bagi saya sendiri, tapi juga bagi kita semua. Tapi memang
napa nggih? Sok-sok abot nindakake niku nggih Bapak Ibu nggih. Jaga persatuan sok-sok kena tanggane tapi ya kita harus ingatlah bahwa kita sama muslim. Mengatakan Bapak Ibu nggih, kita akhiri nggih dengan doa nggih. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalaupun tidak ketemu di Masjid Iqbal, kita ketemu fil jannatil firdaus. Insya Allah, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa. Tadi sudah dimulai dengan Al-Fatihah di pembukaan. Kita sebelum berdoa kita mulai juga dengan Al-Fatihah. Karena salah satu sunnahnya kalau mau doa menyebut nama Allah, membaca Al-Quran. Dan sebenarnya infak sedekah, tapi saya lihat tadi kotaknya sudah, berarti insya Allah doa kita makbul ya Bapak Ibu. Liridho ilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih menawi lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian